Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa pada majelis yang insya Allah barokah ini. Amin. Sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zahratul Hasanah, dan juga rekan saya Bu Yakti Prihatin, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan menguraikan sedikit tentang aktualisasi pendidikan agama Islam di madrasah. Sebelum kita jelaskan tentang aktualisasi pendidikan agama Islam di madrasah, kita akan jelaskan apa itu yang dinamakan madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata darosa. Secara harfiah, darosah yang berarti tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah, yang mana pada dasar mulanya berasal dari bahasa asing, yaitu school, yang berarti sekolah. Dalam proses belajar mengajarnya secara formal, madrasah mengajarkan tentang seluk-beluk agama Islam atau keagamaan Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke-11 dan 12 Masehi atau abad ke-5 sampai abad ke-6 Hijriah. Sekolah atau madrasah berfungsi untuk membina sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pasar tenaga kerja sektor formal ataupun sektor non-formal. Demikian adalah pengertian dari madrasah. Selanjutnya adalah pengertian aktualisasi pendidikan agama Islam. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti benar-benar ada, yang kemudian mendapat tambahan isasi menjadi aktualisasi dan berarti mengaktualkan. Aktualisasi berarti sebuah cara atau proses. Sedangkan aktualisasi pendidikan agama Islam adalah bagaimana membuat pendidikan agama Islam menjadi benar-benar ada. Selanjutnya adalah sebab-sebab adanya aktualisasi pendidikan agama Islam. Aktualisasi dilakukan dalam rangka merespon tantangan dunia pendidikan. Yang menyebabkan adanya aktualisasi pendidikan agama Islam di madrasah adalah adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama Islam di madrasah. Antara lain, yang pertama adalah pendidikan agama Islam kurang bisa mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama yang sudah diketahui. Yang kedua, PAI kurang dapat
berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. Pendidikan agama Islam yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang lainnya. Yang ketiga, pendidikan agama Islam kurang memiliki relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam kesehariannya. Selain faktor-faktor internal di atas, juga terdapat faktor-faktor eksternal yang menyebabkan adanya aktualisasi, antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya lifestyle atau gaya hidup masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Demikian adalah sebab-sebab adanya aktualisasi di madrasah. Selanjutnya, mengaktualisasi pendidikan agama Islam di madrasah, yaitu dengan pendekatan kontekstual. Kontekstual ialah bermakna termasuk atau tergantung. Karakteristik dari pembelajaran kontekstual ialah menekankan pada pemecahan masalah, mengakui perlunya kegiatan belajar mengajar terjadi dalam berbagai konteks, kemudian membantu peserta didik dalam belajar tentang bagaimana cara memonitor belajarnya sehingga mereka dapat menjadi peserta didik yang mandiri dan teratur. Kemudian pendidikan agama Islam memiliki 5 konsep, 5 aspek, yaitu yang pertama aspek Al-Quran dan hadis yang menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek kedua adalah aspek akidah yang menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Aspek yang ketiga ialah aspek akhlak yang menekankan pada pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aspek yang keempat ialah aspek fikih yang menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah aspek tarikh dan kebudayaan Islam yang menekankan pada kemampuan mengambil ibroh atau hikmah dari peristiwa bersejarah Islam. Selanjutnya adalah perlunya pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf memiliki karakteristik tertentu, yaitu menekankan pada aspek esoterik atau kedalaman spiritual batiniah dari keberagaman Islam. Pendidikan agama Islam tidak cukup hanya terletak pada otak dan badan saja, akan tetapi harus dilakukan internalisasi atau proses memasukkan yang eksternal ke dalam qalbun atau hati. Kemudian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata madrasah dalam bahasa Arab berarti adalah sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Madrasah di sini berarti lembaga pendidikan Islam, yakni tempat untuk belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan. Adapun pengertian aktualisasi pendidikan agama Islam ialah bagaimana membuat pendidikan agama Islam itu benar-benar ada, benar-benar diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.